Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar dua khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tapi sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa dahulu supaya apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran materi selanjutnya, yaitu Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang Utsman bin Affan. Siapa itu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Beliau dijuluki Dzun-Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Beliau juga dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ekonomi yang handal, namun sangat dermawan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Dari 6 kandidat yang ada, maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Bagaimana kepemimpinan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6 yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal. Penyebaran agama Islam dilakukan salah satunya melalui ekspansi wilayah. Khalifah Utsman bin Affan banyak melakukan pembangunan masjid seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Quba. Khalifah Utsman melarang umatnya untuk beribadah haji jika tidak sesuai dengan hukum-hukum haji. Beliau juga memerintahkan untuk melakukan penyusunan kitab suci Al-Quran yang bertujuan untuk mengakhiri perbedaan dalam membaca Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan mengambil kebijakan untuk sholat berjamaah 4 rakaat penuh di Mina dan Arafah sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap umat Islam. Metode dakwah Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah meliputi Azerbaijan, Arroy, Alexandria, Tunisia, Tabaristan, dan Siprus, Armenia, Tripoli, Anubah, Kufah, Fars, dan Kerman. Yang kedua, standarisasi Al-Quran dan kodifikasi Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sempat terjadi perselisihan yang hampir menjadikan perang saudara di tengah kaum muslimin yang disebabkan perbedaan baca Al-Quran atau qiraat. Menanggapi hal tersebut, Utsman bin Affan memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Mushaf Al-Quran disusun berdasarkan cara baca yang dipakai dalam Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani. Pembangunan fisik meliputi pembangunan masjid, bendungan, jalan-jalan, dan jembatan. Perkembangan pendidikan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, hanya sedikit perubahan dalam pelaksanaan pendidikan Islam dan tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa ini, Khalifah mengizinkan para sahabat besar Rasulullah SAW untuk keluar Madinah dan menetap di daerah yang mereka sukai. Hal ini memudahkan umat Islam yang ingin menuntut ilmu sehingga mereka tidak harus menempuh perjalanan jauh ke Madinah. Kontribusinya apa Utsman bin Affan dalam perkembangan Islam? Yang pertama, meletakkan sistem hukum baru untuk memperkuat pondasi negara Islam yang semakin luas dan menghadapi hal-hal baru yang
bertambah beraneka ragam. Yang kedua, membentuk lembaga wazir atau muawin yang bertugas membantu khalifah dalam bidang pemerintahan, muawin tanfidh, dan membantu khalifah dalam bidang administrasi. Yang ketiga, Baitul Mal yang mengatur keuangan negara. Tugas Baitul Mal mulai dari membayar gaji para khalifah, gaji para pemimpin daerah atau gubernur, gaji para tentara, dan gaji para pegawai yang bekerja di pusat pemerintahan. Yang keempat, Utsman bin Affan memilih tokoh-tokoh yang mampu memimpin kekuatan Islam seperti Al-Walid, Abu Musa al-Asy'ari, dan Said bin Al-As. Daerah yang ditaklukkan Utsman bin Affan adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam dan hasil bumi melimpah, di antaranya Azerbaijan, Ar-Roy, Alexandria, Tunisia, Tabaristan, dan Cyprus, Armenia, Tripoli, Anubah, Kufah, Fars, dan Kerman. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dalam bidang ekonomi terbukti sangat berkembang dengan maju dan pesat. Kodifikasi Al-Quran dan pembangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba juga termasuk dalam peradaban pada masa Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita akan belajar khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 599 Masehi atau 600 perkiraan. Dia bernama Asad bin Abu Thalib. Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai penggagas ilmu nahwu yang pertama. Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Ali menerima baiat mereka. Dalam pidatonya, Khalifah Ali menggambarkan dan memerintahkan agar umat Islam yang pertama tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua, taat dan bertakwa kepada Allah serta mengabdi kepada negara dan sesama manusia. Yang ketiga, saling memelihara kehormatan di antara sesama muslim dan umat lain. Yang keempat, terpanggil untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan umum. Dan yang kelima, taat dan patuh kepada pemerintah. Bagaimana kepemimpinan Ali bin Abi Thalib? Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib, kebijakan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang pertama memecat para gubernur yang kurang cakap. Yang kedua, menarik kembali tanah milik negara yang digunakan oleh kerabat Utsman bin Affan tanpa prosedur yang sah. Yang ketiga, tipe-tipe kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama demokratis, karismatik, dan militeristik. Bagaimana tentang metode dakwah Ali bin Abi Thalib? Dalam melakukan dakwah, Ali bin Abi Thalib melakukan dakwah bil hikmah, mau'izatul hasanah, dan juga dakwah bi'al mujadalah. Perkembangan pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pendidikan agama Islam tidak jauh berbeda dengan masa khalifah sebelumnya, yakni mempelajari Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan pengumpulannya, fikih, dan selalu berupaya dalam menerapkan pendidikan tauhid, akhlak, dan ibadah, karena pendidikan tersebut merupakan dasar atau pokok dari ajaran agama Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, lahir ilmu qiraati dan ilmu tafsir. Selain itu juga berkembang ilmu nahwu. Ali bin Abi Thalib adalah pembina dan penyusun pertama dasar-dasar ilmu nahwu. Bagaimana tentang kontribusi Ali bin Abi Thalib dalam peradaban Islam? Yang pertama, perkembangan dalam bidang politik militer, yaitu dengan membentuk pusat-pusat militer di setiap sudut wilayah Islam. Yang kedua, kota Kufah menjadi pusat pengembangan keagamaan seperti perkembangan ilmu nahwu, tafsir, hadis, dan sebagainya. Yang ketiga, membuat kebijakan-kebijakan politik atau dalam bahasa Arabnya siyasah dalam bidang fikih. Yang keempat,
Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip penyetaraan perindustrian harta Baitul Mal dan melakukan penyitaan harta pejabat yang diperoleh secara tidak sah. Selain itu juga menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayur-sayuran. Nah, itu tadi materi tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi, anak-anak sudah tahu kan ada berapa khalifah atau Khulafaur Rasyidin? Iya, pintar. Ada 4 anak-anak. Siapa saja? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, siapa anak-anak? Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Tadi dijuluki apa? Masih ingat anak-anak? Utsman bin Affan dijuluki apa? Dzunnurain, yaitu memiliki 2 cahaya. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Masih ingat Ali bin Abi Thalib tadi pencetus ilmu apa? Iya, pintar. Ilmu nahwu. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, mari kita melakukan refleksi. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang materi yang barusan kita pelajari? Kira-kira anak-anak suka atau tidak? Ditulis di lembar kerjanya ya anak-anak. Nanti soalnya ditulis juga. Yang kedua, materi mana yang paling kalian sukai? Apakah Abu Bakar atau Utsman atau Umar atau Ali? Yang ketiga, materi apa yang sulit kalian pahami? Tentang apa ya kira-kira yang sulit? Nah, itu dicatat juga. Yang keempat, bagaimana kepahaman kalian setelah belajar materi tersebut? Dan yang kelima, khalifah manakah yang paling berkesan bagi kalian? Nah, dan sebutkan alasannya ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Sebelumnya, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama karena kita telah menyelesaikan pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak jangan lupa tugas dari ibu guru dikerjakan ya. Nanti paling lambat dikumpulkan jam 9 malam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.